Sekitar 100 tahun kemudian, seorang yang bernama Ron Wyatt menaikkan doa kepada Tuhan supaya Tuhan menggunakan dia menunjukkan kepada dunia bahwa Alkitab itu benar adanya. Ron sudah mempelajari kisah tentang air bah dan menyelidiki kemungkinan adanya peninggalan Bahtera Nuh. Dia juga mempelajari keluarnya Israel dari Mesir dan lokasi di mana mereka menyeberangi lautan. Menemukan beberapa roda kereta perang orang Mesir kuno, ia telah melakukan penyelaman di dasar lautan dan berakhir dengan kunjungannya di Yerusalem. Dia berjalan sepanjang tebing dengan kenalannya yang baru, dan secara tiba-tiba tangan kirinya terangkat sendiri, dan jarinya menunjuk ke sampah dan puing yang bertebaran di kaki bukit itu. Tidak memahami mengapa atau bagaimana, dia mendengar dirinya sendiri berkata, itu adalah gua Yeremia dan tabut perjanjian itu ada di sana. Ron bingung dengan apa yang terjadi, sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya. Dia bahkan tidak pernah berpikir untuk mencarinya. Merasa terbeban, lalu dia pulang ke rumah dan belajar apakah benar tabut itu ada di sana atau kemungkinannya. Dia mempelajari tentang tembok pengepungan oleh tentara Babel pada saat tabut perjanjian itu terakhir terlihat. Dia berusaha mencari tahu kapan itu dipindahkan dan juga perkiraan di mana lokasi yang mungkin dan kapan tabut itu disembunyikan. Dan ternyata dia benar-benar melihat suatu kemungkinan bahwa tabut itu bisa disembunyikan di bawah sistem terowongan itu. Dia yakin bahwa Allah sendiri telah mengilhami dia untuk dapat menemukannya. Ron memulai penggalian bersama kedua anaknya laki-laki di tempat di mana jari tangannya menunjuk. Tapi belum lama kemudian menemui batu gunung yang besar, membuat penggalian itu sulit. Lalu mereka mencoba penggalian beberapa meter di sebelah kanannya, dan ketika mereka memulai menggali lagi, mereka menemukan 3 lubang persegi di dinding bukit. Ron menduga itu bisa menjadi tempat yang dipakai untuk memasang papan tanda di zaman Romawi. Lagi pula Golgota dekat dengan jalan utama pada masa Tuhan Yesus, dan ini bisa jadi tempat di mana Yesus disalibkan. Sebuah kutipan terkenal dari Quintilian menjelaskan, setiap kali kami menyalibkan penjahat, jalan raya yang ramai dipilih sehingga banyak orang akan melihatnya dan tergerak oleh rasa takut olehnya. Karena semua hukuman itu tidak banyak berkaitan dengan pembalasan dendam, tetapi sebagai contoh. Lokasi Golgota di mana gereja Bizantium itu dibangun bukanlah di jalan raya seperti di tempat ini. Apakah mungkin lubang persegi itu digunakan untuk menaruh papan tanda yang menyatakan kepada orang banyak tentang kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat? Dia mulai berpikir bahwa sisi gunung itu bisa jadi tempat di mana orang disalibkan. Dia meneruskan penggalian ke bawah, tapi tanahnya sangat labil, sehingga dengan alasan ini mereka kembali ke tempat semula dan berharap mereka bisa menggali di sekitar batu besar itu. Kali ini mereka menemukan cara untuk menggali di antara tebing dan batu, dan tebing itu hampir membentuk atap saat mereka menggali ke bawah. Sementara menggali terus, Ron menemukan sesuatu seperti lubang untuk tali yang dipahat di permukaan tebing.